الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan barakah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan terima kasih Nadia Hawashi ya, tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran di awal, mudah-mudahan menjadi penenang hati kita semuanya. Dan baik, kita ada beberapa tema nih, aduh ini temanya luar biasa, di antaranya mengikhlaskan yang sudah pergi. Ya Allah susahnya pastinya ya, apalagi yang kita ikhlaskan orang-orang yang kita sayangi ya. Dan yang selanjutnya banyak tertawa mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati, bukan berarti gak boleh ketawa ya, tapi banyak tertawa mematikan hati, Masya Allah. Dan yang terakhir antara uang dan manusia, udah kebayang tuh ya, Masya Allah. Dan nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja nanti ada bersama kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, dan tentu saja ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, mengikhlaskan yang sudah pergi, bersama guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin ikhlas ini apa ya, susah. Banyak orang tahu ilmunya tapi nggak bisa ngamalinya Kiai. Gampang diucapin, susah dikerjain. Kalau udah ikhlasin aja, jangan sedih kan gitu kan ya. Kita bisa ngomong gitu aja ya, tapi untuk mewujudkannya bukan hal yang mudah. Baik guru, mohon ilmunya bagaimana sih ikhlas itu dan bagaimana memang kita tuh udah benar-benar ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya cintai seluruh pemirsa di mana saja Anda berada. Yang namanya maut pasti akan datang menghampiri kita. Karena itu kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Karenanya itu merupakan musibah. Maka seorang muslim yang apabila ditimpa musibah, mengalami kematian keluarga, sanak famili, handai dan tolan, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan cuma sekedar slogan, ini bukan cuma sekedar ucapan, tapi juga ini sebuah perenungan yang dalam. Ketika seorang yang beriman kepada Allah ditimpa musibah dengan kematian sanak keluarganya, dia ucapkan kalimat innalillahi, dia
mengetahui maksud dan arti kandungan ucapan tersebut. Saudara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bentuk kepasrahan, keikhlasan tentang apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Maka orang beriman menerima itu dengan hati yang lapang dada. Inilah keikhlasan. Karenanya di awal tadi saya katakan gampang diucapkan tapi susah dikerjakan. Ucapan innalillahi cuma sekedar jadi slogan. Mungkin saja kita memahami artinya, tapi kita kurang merenungi kemana arahnya. Bahwa kematian bukan cuma akan menghinggapi saudara kita, tapi kita juga akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Begini gampangnya, seseorang yang terlalu sedihnya berlarut-larut, ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Mungkin saja dia paham dia juga akan mati. Tapi karena keegoisannya. Seorang anak yang sedihnya nggak kira-kira ditinggal mati bertahun-tahun oleh ayahnya. Itu anak juga ngerti bahwa dia bakalan mati. Tapi karena egoisnya. Dia ngerasa dia udah nggak punya lagi bapak dalam kehidupan di alam dunia. Egois. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu hanyut berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Soal mati, dia pun paham dia akan mati. Tapi dia sebagai seorang istri yang sudah tidak punya suami lagi. Karena itu slogan innalillahi bukan cuma sekedar ucapan. Tapi bentuk keikhlasan, kepatuhan, berpasrah dan menerima keputusan yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Hidup ini kan tinggal nunggu giliran. Kalau keluarga kita, famili kita, handai tolan kita, kerabat kita, mereka sudah jalan duluan. Satu saat pasti maut itu akan datang menjemput kita. Bahkan usia sekarang di akhir zaman ini manusia hidup sangat relatif singkat. Itu sudah di warning oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Kata baginda Nabi, di akhir zaman nanti umatku itu umurnya nggak bakalan jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Dan ini sudah terbukti, sodakta. Terbukti. Jarang sekali orang sekarang ini yang umurnya sampai ratusan tahun. 60 sampai 70 tahun. Jarang yang ratusan tahun. Iyalah kalau sejarah memang mencatat. Orang-orang dahulu itu memang umurnya panjang-panjang. Kita baca sejarah Nabi Adam itu umurnya ribuan tahun. Zuriyah, keluarga, anak keturunannya umurnya ribuan tahun. Kita juga baca sejarah Nabi Nuh alaihi salam umurnya 850 tahun. Umat Nabi Nuh umurnya kira-kira ya 850 tahunan. Kita ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan peringatan 60 sampai 70 tahun umur umatku di akhir zaman, enggak jauh. Bahkan kalau kita mau mengambil perenungan, Nabi Muhammad itu wafat dipanggil oleh Allah umurnya 63 tahun. Kita umat baginda Nabi ya tentu enggak akan jauh-jauh dari angka segitu. Kalau begitu terhadap orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dulu boleh sedih. Karena itu memang fitrahnya manusiawi. Tapi jangan sedih terlalu berlarut-larut. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Kita menyadari hidup tinggal menunggu giliran saja. Yang kedua, ketentuan Allah, keputusan Allah, itulah yang terbaik buat makhluknya, buat kita.
Orang-orang yang kita cintai mereka dipanggil wafat lebih dahulu. Itu ketentuan Allah yang terbaik buat almarhum dan buat yang ditinggalkan. Apa hikmahnya? Pertama, siapa tahu almarhum kalau diberikan umur panjang oleh Allah, dia akan larut dan terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Begitu sayangnya Allah kepada hamba sehingga diambil hamba itu ke pangkuannya. Yang kedua, mungkin saja kalau orang-orang yang kita cintai umurnya panjang, mereka mengalami sakit yang bertahun-tahun. Ini bentuk rasa kasih sayang Allah yang terbaik buat kita. Itulah yang jadi keputusan Allah. Karenanya menerima ikhlas tentang ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu yang terbaik buat diri kita. Sayangnya terkadang mungkin kita paham tapi kita susah untuk menerima, mengikhlaskan apa yang pergi dari kita. Saudara, perlu diketahui, hidup ini tidak ada yang milik kita. Jangankan orang tua, jangankan istri, jangankan anak, harta, pangkat dan jabatan, umur saja kita nggak punya. Umur kita saja ini cuma hak guna pakai yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ya hidup tinggal nunggu giliran. Hidup hakikatnya tinggal nunggu giliran, berlomba-lomba memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi. Karenanya jangan terlalu berlarut-larut dengan kesedihan bahwa ketetapan Allah yang terjadi itulah yang baik untuk kita. Ikhlas dengan apa yang sudah pergi dari kita, karena memang kita cuma dititipi, kita cuma mendapatkan amanat. Ini yang banyak juga kadang-kadang sulit dipahami. Ditinggal mati oleh keluarga, lalu meraung meratapi berhari-hari berbulan-bulan. Ditinggal pergi oleh sang kekasih, lalu sulit untuk move on. Bahkan kadang-kadang ditinggal pacar, doanya dibalik. Ya Tuhan, kalau memang dia itu jodohku, biarkanlah di sisiku. Tapi kalau dia bukan jodohku, silakan cabut di sisimu. Ini namanya nggak ikhlas. Ini namanya nggak ikhlas, saudara. Kita ini sekali lagi saya katakan, kita cuma dititipi mendapat amanat, bukan hak milik. Kepada mereka keluarga kita yang sudah pergi menghadap Allah, hendaknya kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Kita mau nangisin bapak kita yang sudah meninggal. Kita mau nangisi keluarga kita, mau meratapi sampai keluar air mata darah. Toh mereka tidak akan pernah hidup lagi. Jadi bagaimana caranya? Jadilah anak yang soleh dan solehah. Mengirimkan mereka doa agar mereka mendapat keringanan di alam kubur. Sebab dalam Islam, kematian itu bukan akhir sebuah kehidupan. Justru kematian itu babak baru sebuah kehidupan yang abadi. Kita pun akan nyusul ke sana. Kita pun akan berangkat juga ke sana. Orang-orang yang kita cintai mereka berangkat lebih dulu. Maka rasa sayang kita di alam dunia bukan cuma sekedar meratapi melulu. Tapi yang lebih terpenting adalah mendoakan dan mengirimkan mereka dengan amal-amal kebaikan. Itu yang mestinya kita lakukan. Meratap bolehlah, sedih boleh manusiawi. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau ditinggal wafat oleh anaknya sedih. Ditinggal oleh sanak keluarganya yang lain sedih. Tapi sedih manusiawi. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau sedih meratapi justru lupa mengirimkan doa
ibadah, pahala-pahala kepada orang-orang yang telah kita cintai. Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ya Allah guru, memang ya kadang-kadang baru ngebayangin aja kita udah sedih. Masya Allah ya, memang bukan hal yang gampang manusiawi tapi nggak boleh sampai meratapi ya. Baik guruku, mohon izin ini ada pertanyaan dari @_alidaf ya. Emang benar kalau dimimpiin salah satu anggota keluarga yang sudah tiada pertanda orang itu rindu? Iya, mimpi itu kan bunga tidur. Mimpi yang bertemu dengan Rasulullah saja mimpi yang benar-benar mimpi. Karena itu tidak bisa dimanipulasi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita ambil sisi baiknya. Bahwa kita dimimpikan oleh orang keluarga kita yang sudah wafat. Itu berarti kita harus mengirimkan doa, pahala. Karena sesungguhnya mereka mengingatkan kepada kita bahwa ada kehidupan di alam sana dan mereka sangat menantikan. Saudara, keluarga kita yang sudah meninggal kembali kepada Allah, mereka tidak bisa sodakoh. Mereka tidak bisa lagi sujud menghadap Allah. Mereka tidak bisa lagi puasa. Yang mereka nantikan adalah kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup di alam dunia. Itu yang mereka nantikan. Bisa jadi digambarkan lewat mimpi. Maka jadilah anak yang soleh dan solehah. Bukan cuma sekedar meratapi, tapi kirimkan mereka doa-doa. Alirkan mereka pahala-pahala yang bisa mengurangi beban yang begitu dahsyat sampai datangnya hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kalau kita jadi anak yang soleh, ntar anak kita juga jadi anak-anak yang soleh ya. Pasti dibalas kok ya, tenang aja. Aduh, Masya Allah nih, Masya Allah jadi introspeksi buat diri kita. Jangan terlena akan dunia, jangan terlalu serakah akan dunia karena kematian hak adanya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat lagi kita akan ngebahas tentang banyak tertawa mematikan hati bersama Kiai Haji Muhammad Nur Hayy. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.